penjualan barang dan adanya pajak penjualan. Ya, di tanggal 16 September ya melakukan penyetoran. Ya, penyetoran apa? Penyetoran pajak penjualan ya selama periode Agustus. Nah, sehingga atas transaksi tersebut maka jurnal yang terbentuk adalah. Halo Sobat Literasi, jumpa lagi bersama saya di channel Bocambeot. Seperti biasa, Bocambeot selalu hadir untuk menyajikan materi-materi yang menarik. Mau tahu materi apa yang disajikan oleh Bocambeot kali ini? Penasaran? Penasaran? Tunggu dulu. Sebelum saya menyajikan materi yang menarik ini, sebaiknya sahabat-sahabat yang belum subscribe silakan subscribe dulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar sahabat menjadi orang pertama yang mendapatkan video yang menarik ini. Dan juga sahabat tidak akan ketinggalan video-video menarik lainnya. Oke? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kita mulai dengan materi. Pada video pembelajaran sebelumnya, saya sudah membahas yang berkaitan dengan transaksi penjualan dan transaksi pembelian. Masih ada lagi yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan transaksi jual beli barang ini. Ya. Masih ada lagi satu topik yang terakhir yang perlu kita bahas hari ini, ya, yang berhubungan dengan atau yang mempengaruhi ya nilai jual beli barang dagang. Apa itu teman-teman? Ya, yaitu ongkos angkut. Ya. Ongkos angkut ini adalah salah satu juga yang harus diperhatikan di dalam terkait dengan apa? Terkait dengan kontrak antara atau kontrak jual beli barang yang berhubungan dengan siapa yang menanggung biaya angkut, ya. Maka pada saat kontrak jual beli itu harus diperjelas dan harus secara detail yang berkaitan dengan pembebanan atas ongkos angkut, ya. Sehingga jika adanya kejelasan atau sudah tertuang dalam yang berkaitan dengan perjanjian jual beli, sehingga akan apa? Akan memiliki kewajiban dari masing-masing untuk apa? Untuk mencatat yang berhubungan dengan pembebanan atas biaya angkut. Oke. Nah, dalam hal ini yang berkaitan dengan ongkos angkut ini ada dua ya yang perlu saya bahas ya atau yang perlu saya share kepada teman-teman ya. Yang perlu saya bahas. Nah, kita akan melihat bersama ya. Di sini dikatakan apa? Ya. Pembeli membayar ongkos angkut dan mendebet persediaan barang dagang. Nah, jika seperti ini, ya, dia katakan apa? Pembeli membayar ongkos angkut dan mendebet persediaan barang dagang. Nah, sehingga dalam hal ini adalah yang berkaitan dengan apa? Yang berkaitan dengan apa? Tanggung jawab. Ya, tanggung jawab atas apa? Tanggung jawab atas barang yang dijual belikan. Ya. Sejauh mana atau sampai di manakah tanggung jawab si pembeli atas barang yang dalam proses pengiriman? Apakah ya tanggung jawab si penjual itu adalah mulai dari barang itu dikirim sampai dengan diterima kepada si pembeli? Atau ya tanggung jawab si penjual itu hanya sebatas pada apa? Pada saat barang itu dikeluarkan. Resiko yang terjadi selama perjalanan itu adalah menjadi tanggung jawab si pembeli. Ya. Nah, dari dua yang saya sampaikan ini yang artinya apa? Ada yang berkaitan dengan free on board ya, yang berhubungan dengan shipping point dan apa? Destinasi. Ya. Nanti kita akan lihat bersama. Nah, yang pertama ini adalah dia katakan apa? Pembeli membayar ongkos angkut dan mendebet persediaan barang dagang. Nah, dalam hal ini, hak pemilik itu beralih kepada pembeli pada titik pengiriman.
Oke. Hak ya, yang perlu digarisbawahi adalah hak pemilik beralih ke pembeli pada titik pengiriman. Artinya, ya, apapun resiko yang terjadi dalam proses pengiriman mulai dari ya si penjual sampai dengan diterima di si pembeli itu adalah sudah menjadi tanggung jawab si pembeli. Ya, itu yang berhubungan dengan ongkos angkut. Ataukah yang kedua dia katakan apa? Penjual membayar ongkos angkut dan mendebit biaya pengiriman. Ya. Jika di sini yang berhubungan dengan haknya, yang dimana hak pemilik beralih ke pembeli ketika barang itu sudah nyampe kepada si penjual, si pembeli. Ya. Kalau yang pertama tadi, ya, ongkos angkutnya itu adalah ya dibebankan kepada si pembeli. Ya, yang artinya kalau dibebankan kepada si pembeli maka ya segala resiko yang berkaitan dengan barang itu di perjalanan, ya kendaraan yang rusak atau apa itu adalah tanggung jawab si pembeli. Yang kedua ini adalah yang berkaitan dengan apa? Si penjual ini adalah yang membayar ongkos angkut. Itu artinya apa? Tanggung jawab si penjual itu sampai kepada ya titik di mana barang itu diterima oleh si pembeli. Ya. Segala sesuatu yang berhubungan dengan proses pengiriman di perjalanan sampai di tempat ya di mana pembeli itu berada itu adalah masih tanggung jawab si penjual. Nah, dari kedua ini yang pertama ini yang diberi nama terkait dengan apa? FOP shipping point, ya, FOP shipping point atau ongkos kirim, ya. Nah, FOB itu adalah terkait free on board, ya, FOB, ya, FOB adalah free on board, ya, shipping point, ya, di mana di situ adalah, ya, dia katakan apalah FO shipping point itu yang berkaitan dengan tanggung jawab si pemilik itu adalah, ya, tanggung jawabnya adalah beralih pada saat ya barang itu dikirim. Ya. Jadi semenjak barang itu keluar dari si penjual itu adalah sudah menjadi tanggung jawab si pembeli. Itu namanya apa? Ya. Free on board shipping point. Nah, yang kedua ini adalah yang berkaitan dengan ya. Yang pertama ini adalah yang berkaitan dengan apa? Free on shipping point ini adalah berhubungan dengan biaya angkut ya, ongkos angkut itu adalah ditanggung si pembeli. Nah, yang kedua itu adalah terkait dengan apa? Free on board destination. Nah, destination ini yang berarti apa? Ya secara sederhananya adalah biaya angkutnya atau ongkos angkut itu ditanggung apa? Menjadi tanggung jawab si penjual. Nah, sehingga dalam hal ini ya segala sesuatu yang berhubungan dengan jual beli itu memang ya kontrak itu harus jelas ya agar apa? Agar tidak ada yang diuntungkan dan tidak ada yang dirugikan. Lebih-lebih yang berkaitan dengan ongkos angkut. Karena ongkos angkut ini nanti yang berkaitan dengan apa juga? Yang berkaitan dengan apa? Akan berpengaruh terhadap apa? Terhadap harga jual kembali barang tersebut. Dan juga akan mempengaruhi apa? Mempengaruhi laba rugi. Nah, oke teman-teman ya. Oke teman-teman. Saya akan langsung kepada sebuah ya atau suatu kasus yang berhubungan dengan ongkos angkut. Ya. Kita akan lihat bersama di sini ya. Kita akan melihat yang berkaitan dengan yang pertama dulu yang berhubungan dengan shipping point. Nah, yang berhubungan dengan shipping point saya akan memberikan sebuah ilustrasi dikatakan apa di situ ya. Tanggal 12 Juni Net Solution itu membeli barang dagang dari Millenia Data secara kredit sebesar 900.000. Yang dimana syaratnya itu adalah apa? FO shipping point dan membayar ongkos angkut sebesar 50.000. Ya. Artinya apa? Yang menanggung biaya angkut itu adalah siapa?
Yang menanggung biaya angkut siapa? Tulis di kolom chat. Pembeli. Pembeli. Baik, ya puji Tuhan. Ya, saya pikir semuanya tidak ada suara gitu. Oke, ya. Sehingga dari transaksi ini, maka jurnal yang akan terbentuk adalah yang pertama adalah pada saat terjadinya pembelian. Ya, untuk mencatat adanya penambahan atas persediaan dan atas penambahan terhadap utang usaha. Sehingga jurnal yang terbentuk dari transaksi yang berhubungan dengan pembelian kredit, yang pertama itu adalah mendebit persediaan barang dagang dan mengkredit utang usaha. Ya. Dan yang kedua adalah kita harus mencatat yang berhubungan atau yang berkaitan dengan adanya pembayaran atas ongkos angkut, ya, ongkos angkut atas barang tersebut sampai kepada tangan pembeli, ya. Sehingga di sini adalah net solution akan mencatat, ya, karena adanya pembayaran atas ongkos angkut, maka ya akan dibebankan kepada apa? Dibebankan kepada persediaan. Ya. Dibebankan kepada mana? Kepada persediaan. Sehingga atas pembayaran ongkos angkut ini akan adanya penambahan terhadap persediaan, yaitu mendebet, ya, persediaan barang dagang dan mengkredit kas. Ya. Ini yang saya katakan tadi, teman-teman, ya. Yang saya katakan tadi kan dalam hal ya yang berhubungan dengan kontrak jual beli harus dipertimbangkan dengan baik yang berhubungan dengan ongkos angkut. Karena ongkos angkut ini akan menjadi dasar, ya, menjadi dasar dalam penentuan harga pokok. Ya. Dan juga ya akan berpengaruh kepada laporan laba rugi. Nah, sehingga dalam hal ini teman-teman, karena dibebankan kepada persediaan, maka nilai persediaan dari barang tersebut bukan lagi 900, tapi menjadi 950. Ya. Itu transaksi yang pertama. Transaksi yang kedua adalah, ya, transaksi yang kedua adalah kita akan melihat, coba kita melihat dari sisi yang berkaitan dengan destination, ya, yang berhubungan dengan FOB, ya, destination. Tanggal 16 Juni, Net Solution menjual barang dagang ke Rinca Company secara kredit senilai 700.000. Syaratnya adalah FOB destination. Harga pokok penjualan tersebut adalah sebesar 480.000. Net Solution membayar biaya transportasi sebesar 40.000. Ya. Dalam hal ini teman-teman, ya, dalam hal ini kalau yang transaksi yang pertama itu adalah Net Solution adalah selaku pembeli. Nah, sekarang di transaksi yang kedua ini adalah Net Solution itu selaku atau ya berlaku sebagai apa? Penjual. Nah, kalau Net Solution itu di sisi sebagai penjual, maka ya jika dia membayar, ya, dia membayar terkait dengan biaya transportasi atau ongkos angkut, maka ini yang dimaksud dengan apa? Yang dimaksud dengan destination. Ya, yang dimana ya hak pemilikan, ya, hak milik atas barang tersebut beralih jika barang tersebut sudah sampai kepada si pembeli. Oke. Nah, atas transaksi ini maka jurnal yang terbentuk adalah, ya, ya. Yang pertama adalah dari transaksi ini, yang pertama adanya apa? Adanya penambahan atas piutang dan adanya penambahan atas penjualan. Nah, yang kedua adalah akibat dari transaksi ini akan adanya yang berhubungan dengan pengurangan atas harga pokok dan juga pengurangan atas persediaan. Oke.
Saya ulangi kembali ya. Dari transaksi ini ya, maka yang pertama adalah yang timbul yaitu adanya penambahan atas piutang usaha dan adanya penambahan atas penjualan. Serta adanya pengurangan terhadap harga pokok barang ya, harga pokok, dan juga adanya pengurangan terhadap persediaan barang ya, persediaan barang dagang tersebut. Ya. Dan yang terakhir adalah karena adanya pembayaran biaya transportasi atau ongkos kirim atau biaya kirim, maka ya akan ada penambahannya atas biaya pengiriman dan pengurangan terhadap kas sebesar 40.000. Ya. Oke, ya. Itu adalah yang berkaitan dengan ya yang berkaitan dengan bagaimana ya perlakuan atas ongkos angkut jika ya dibebankan kepada si pembeli dan juga dibebankan kepada si penjual. Kalau pertama tadi adalah dibebankan kepada si pembeli, ya. Yang kedua adalah dibebankan kepada si penjual. Ya. Sehingga di sini ada perbedaan. Oke, ya. Main di sana. Berdiri. Main di sana. Main di sana. Nah, cepat. Cepat. Oke, baik teman-teman, mohon maaf ya. Nah. Oke, saya lanjut ya. Yang berikutnya adalah teman-teman, kita sudah membahas terkait dengan transaksi penjualan, diskon penjualan, retur penjualan, habis itu transaksi pembelian, diskon pembelian, retur pembelian, dan terakhir ini adalah terkait dengan ongkos angkut. Nah, ya, sebagai materi pemungkasnya juga adalah masih ada materi pemungkas yang perlu saya bahas hari ini. Ya. Kok ada Pak materi pemungkas itu ya. Materi pemungkasnya belum saya keluar ya. Sebelum saya menyampaikan terkait dengan ya materi pemungkas untuk hari ini ya atau untuk materi yang ke-6 yang berhubungan dengan akuntansi usaha dagang, maka saya akan memberikan satu contoh lagi yang berhubungan dengan pajak. Oke, yang berhubungan dengan apa? Pajak. Ya. Yang saya berikan di sini adalah yang berkaitan dengan pajak penjualan. Nah, perhatikan bersama-sama teman-teman, ya. Perhatikan bersama-sama. Di transaksi yang pertama atau di pernyataan yang pertama di sana dikatakan pada tanggal 13 Agustus ya, menjual barang dagang secara kredit ke Rinca Company senilai 100.000 dengan pajak penjualan sebesar 6%. Oke, dengan pajak penjualan sebesar 6%. Kita akan lihat lagi, pernyataan yang kedua dia katakan apa? Pada tanggal 16 September, penjual menyetorkan ya sebesar 2.900.000 ke otoritas pajak untuk pajak penjualan yang dipungut selama bulan Agustus. Ya. Jadi yang pertama adalah ya adanya penjualan barang dan adanya pajak penjualan. Ya, di tanggal 16 September ya melakukan penyetoran. Ya, penyetoran apa? Penyetoran pajak penjualan ya selama periode Agustus. Nah, sehingga atas transaksi tersebut maka jurnal yang terbentuk adalah yang pertama adalah terkait dengan adanya penjualan dan adanya pajak, maka jurnal yang terbentuk adalah mendebet piutang usaha atau adanya penambahan atas piutang usaha
dan juga adanya penambahan atas penjualan serta adanya penambahan atas utang pajak penjualan. Ya. Piutangnya akan menjadi berapa? Piutangnya akan menjadi nilai faktur ditambah dengan pajak penjualan sebesar 6%. Sehingga piutangnya di situ adalah senilai 106.000. Nilai jualnya adalah sebesar sesuai dengan nilai faktur, yaitu 100.000. Sehingga utang pajak yang terbentuk sebesar 6.000. 6% dari 100.000. Itu yang pertama. Yang kedua adalah karena adanya atau di tanggal 16 itu atau bulan September terjadinya pembayaran atas pajak yang dipungut selama periode Agustus, maka jurnalnya adalah adanya pengurangan atas utang pajak dan juga adanya pengurangan terhadap kas. Oke, jika terjadinya pembayaran pajak, maka periode Agustus terbentuk pajak penjualan maka nanti dibayarkan pada bulan berikutnya. Karena kalau yang berhubungan dengan pajak itu tidak langsung dibayar pada saat terjadinya penjualan. Maka penjualan pajaknya itu nanti akan dibayar pada periode berikutnya atau bulan berikutnya. Di bulan berikutnya. Sehingga pada saat terjadinya transaksi, pajak itu kita akui sebagai adanya penambahan atas utang pajak. Yang dimana nanti utang pajak itu akan dilakukan penyelesaian itu adalah pada periode berikutnya. Sehingga kita lihat di transaksi yang pertama dan transaksi kedua di situ sangat jelas. Di transaksi kedua itu adalah terkait dengan pembayaran seluruh pajak penjualan selama periode Agustus sebesar 2.900.000. Maka adanya pengurangan atas utang pajak dan adanya pengurangan atas kas. Nah, itulah materi yang perlu kita bahas hari ini. Baik, saya ucapkan terima kasih banyak telah menonton video ini. Semoga video pembelajaran ini memberikan manfaat yang berguna bagi teman-teman semua. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.